Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Abel Wijaya di Ayo Review. Dalam video kali ini aku akan membahas tentang produk terbarunya Eiger berupa tas. Yang pastinya bukan carrier, backpack, shoulder bag, sling bag, apalagi tote bag. Itu bukan ya. Produknya apa? Inilah dia, Eiger Maverick. Jadi buat kawan-kawan yang belum tahu, Eiger Maverick ini merupakan produk terbarunya Eiger, di mana ini termasuk kategorinya chest pack ataupun chest rig. Chest pack atau chest rig itu dia merupakan sebuah tas yang bisa digunakan itu untuk di sini di dada gitu. Jadi tas ini sangat berguna untuk kalian yang suka berpetualang ataupun berpergian, apalagi untuk riding dan mountaineering khususnya. Buat aku pribadi, alasan mengapa aku sangat tertarik dengan Eiger Maverick ini adalah dengan ukurannya yang hanya 1 liter tapi cukup memuat banyak muatan, dan juga ada fitur yang di sini nih, ada cutting laser gitu. Ini sangat berguna untuk menggantungkan barang-barang gitu. Jadi karena aku suka pergi ke hutan, suka trekking, bisa gantungin pisau, senter, apapun lah yang bisa digantung gitu di sini. Asal jangan hubungan yang kalian gantung di sini. Dan yang kedua itu, tas ini juga sangat berguna apabila kita berkendara. Sudah pastinya ini akan menghalau angin gitu ketika kita mengendarai sepeda motor, berkendara di malam hari. Ini tas ini memang recommended bro. Sebelumnya mohon izin kawan, ini tas udah aku gunakan, jadi agak ada kotor-kotor sedikit, harap maklum. Langsung aja ini tas ini Eiger Maverick ini di bagian luarnya ini bahannya itu terbuat dari materialnya itu kanvas, sesuai dengan yang aku bilang tadi. Di sini ada cuttingan laser yang fungsinya untuk menaruh item-item ya, tapi kayaknya memang wajib digunakan menggunakan kayak karabiner ataupun tali di situ gitu, untuk menggantungkan barang-barangnya. Di resleting yang pertama, dia ruangannya segini, ada tempat untuk menaruh gantungan kunci lah, dan juga bisa untuk menaruh telepon ataupun surat-suratan atau ya apalah, asal jangan kenang-kenangan di sini ya. Yo, what's up? Yang dimasukkan ke dalam kompartemen utamanya gitu. Yang kedua, dia sedikit lebih besar bro, dia sedikit lebih besar gitu, kita bisa lebih banyak menaruh air di dalamnya gitu. Ada dua sisi, dan juga ada celah kecil-kecil yang sangat multifungsi sih. Ada juga yang satu, ini aku paling suka kalau tas gitu ada celah yang kecil gini gitu, itu bisa untuk naruh barang yang lebih spesifik gitu, yang biar dia nggak gampang kececer kalau buat aku pribadi ya. Nah untuk di dalamnya juga ini di sini sudah dijelaskan di tagnya, materialnya itu polyester. Seperti yang kita tahu, polyester itu bahan yang cukup untuk menahan air gitu, tapi bukan waterproof atau water repellent juga. Untuk cipratan air dia akan lebih kedap lah gitu. Nah yang di bagian luarnya juga yang aku suka gitu, ini bahan dari tas ini itu dia terbuat dari busa gitu, busanya cukup lembut gitu. Jadi pengalaman aku makainya ini ya merasa cukup nyaman. Walau kekurangannya tuh bagi aku memang terkadang kalau di tengah terik panas matahari itu memang agak terasa panas di sini. Cuman juga di balik kekurangannya itu sudah pasti ketika di cuaca dingin, apalagi waktu berkendara naik kereta, kalau orang Medan pada naik kereta itu sangat mencegah untuk terjadinya masuk angin sih. Nah juga yang spesialnya itu aku bilang itu di webbingnya ini lagi berkembang. Kalau Eiger udah nggak perlu diragukan lagi lah.
kualitas talinya ataupun webbingnya itu jempol luar biasa. Dan ini untuk pengikat belakangnya sudah ada patch kayak patch gitu dengan logonya Eiger, bahannya kayak dari kulit gitu, sintetis. Nah ini juga pengait-pengaitnya yang akan digunakan untuk dikaitkan kemari. Nah, di sisi kanan, sisi kiri. Nah di sini juga ada setelannya gitu, mau seberapa tinggi ataupun rendah dipakai di dada. Selanjutnya aku akan mau ngasih tahu sama kalian seberapa banyak muatan dari isi tas ini. Mana? Oh ini. Mampus. Satu. Maksudnya seberapa besar ataupun seberapa banyak yang bisa diisi dari tas ini. Inilah barang-barangnya. Enggak seberapa banyak. Mana handphone satu lagi, woi? Nah ini. Bentar. Isi menurut aku sudah cukup banyak. Kemudian kita tengok apa aja yang bisa dimasukin. Yang dimulai dari kompartemen yang paling besar. Yang pertama ada casing waterproof. Casingnya dimensinya lebih kurang 10 inci. Kita lihat masuk apa enggak. Masuk ya. Yang kedua, aku udah punya jam tangan. Dan dengan diameter sekitar 5 mm, 4,5 mm. Dimana aja nih gampang masuknya. Nah, tuh sekali dilempar masuk. Nah yang ini aku punya foldable cup. Tuh ini yang nggak punya juga pasti masuk. Terus kartu masuk. Inilah kalau mau misalkan agak lebih rapi bisa ditaruh di sini, di sini. Terus yang aku bilang tadi itu aku paling suka ini karena aku suka pencarian tulen. Ini gampang kali untuk di organize ya, banyak organize kan. Parfum, itu penting buat cowok ya, buat cowok penting. Ikhlas sedikit. Ya, ini bisa didapat. Bentar. Kotak kacamata bos. Masuk. Agak lebih gembung sih. Nah yang di depannya bisa masukin ini juga lagi handphone. Jadi kalau kalian yang tipe banyak handphone, kayak toke handphone, bisa rekomendasi sekali ini tasnya ya. Rekomendasi ini tadi ada mancis ataupun korek ketinggalan, bisa dimasukin di mana aja. Ini kalung, nanti aja lagi itu. Ini tadi ini kunci, ini tempat gantungannya. Ini di resleting yang pertama, tinggal simpan dengan baik, dijamin nggak akan hilang kuncinya. Kalau tasnya yang hilang juga kunci loh. Nah, selamat kabarnya. Itu juga ada peralatan untuk survival bisa dimasukin. Yang ini kalian pasti masih bingung kan? Ada lagi ditaruh di mana? Sebenarnya memang masih bisa aja di dalam sini, cuman kan nggak logis ya kan? Tasnya segini, ruangannya segini, masa ada bobot cangkir dan nggak ceret sekali masukin kok bisa. Tapi bisa. Nah, pasti gunakan dulu karabiner. Nah, masukkan cangkirnya, muat. Ini kalung, kalau tadi harus pakai kalungnya. Kalung kenapa? Aku selalu bawa kalung memang. Tapi bukan sekedar kalung. Kalungnya kalung kulit. Itu gunanya kalau misalnya kalian tersesat di hutan, atau kalau mau kena razia, sebelum dibunuhin balik. Nah, itu. Nah, tangkap juga kalian. Makanya kemana-mana pakai helm, bawa surat-surat, angkat. Dan ini juga bisa untuk dikait-kaitkan di sini. Ya kayak jemuran sih memang, kayak jemuran tapi sangat-sangat bermanfaat bro. Ini semua. Center juga bisa muat. Kalau yang punya pisau lipat juga masih bisa muat, kan masih ada beberapa muat lagi. Kalau ya pisau lipat pun tak muat. Bentar dulu. Ini dulu kacamatanya ya. Bobol banget. Sorry kawan-kawan ya. Tadi tukang air galon.
juga masih bisa muat. Nah seginilah. Ini dengan kayak gini bisa ini ngurangin bantu mengurangi volume dari isi carrier kalian gitu kan. Kalau carrier kalian yang mungkin sama kayak aku juga tipe yang nggak suka pakai banyak-banyak literannya, bisa untuk di sini digantung-gantungkan di sini gitu. Jadi nggak terlalu ganggu beban di sini. Bisa carrier itu bisa untuk perangkat logistik kayak pakaian-pakaian ganti dan yang lain-lainnya, tenda pas segala macam. Nah, produk-produk yang kecilnya juga biar supaya terpisah, biar supaya gampang nyarinya itu kalau kita ini lebih safety lah, lebih nyaman kalau aku bilang ketimbang aku pribadi udah pernah coba pakai waist bag buat trekking sakit. Nah, waist bag kan kalau ditaruh di ini ya di selempang gitu. Kalau taruh di pinggang, kalau pengalaman aku pribadi mengganggu langkah bro. Tapi kalau ini mudah-mudahan kalau menurutku nggak ganggu pergerakan kita sama sekali. Selanjutnya cara pakainya itu ada di sisi kanan kiri bawah chest pack Mavericks-nya. Langsung kita kalungkan ke sini ke dada, ratain dulu bagian belakangnya yang tempat logonya tadi nih. Ini itu juga fungsi sebagai tumpuan belakangnya. Nah ini cantelkan kemarin apa sih bahasa Indonesia ya, cantelkan, sangkutin atau klikan. Nah diklik kemarin yang kanan, ini klik yang kiri, dan tinggal kita atur senyaman mungkin. Tarik yang di sininya, yang di bagian holder untuk di bahunya. Nah, sudah rapat. Kayak ginilah hasil tampilannya. Kalau menurutku sih cukup stylish kan. Naik gunung sekarang udah bisa lah ganteng-ganteng gue nih. Makanya banyak sekarang orang kata ceweknya di gunung ini udah nggak lagi main rumah. Nah inilah dia keunggulan dari tas Eiger Mavericks 1 liter. Oke, terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan. Ini aja review kali ini dari aku tentang produk Eiger terbaru, Eiger Mavericks 1 liter. Buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir, aku ucapin terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ketik tombol subscribe agar kalian bisa selalu mendapatkan update notifikasi video aku yang terbaru. Oke, untuk itu atas perhatiannya aku ucapin sekali lagi terima kasih. Wassalam.